Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Ya, dan mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Dua desa di Kecamatan Amphoang Tengah terdampak gempa bumi. Agustus 2023, NTT alami deflasi 0,86%. WHO mengadakan pameran multimedia dengan tema Sehat untuk Semua. Dan pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya bersama saya Afonso de Araujo. Dan saya Komang Astri, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ke berita utama pemirsa, pemerintah Kecamatan Amphoang Tengah melaporkan dua desa di Kecamatan Amphoang Tengah berdampak gempa tektonik dengan magnitudo 6,1 skala Richter. Gempa bumi tektonik dengan magnitudo 6,1 kembali mengguncang Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 31 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WITA. Berdasarkan analisa dari BMKG, gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9 dengan epicentrum gempa bumi terletak pada koordinat 9,70 derajat lintang selatan, 124,5 derajat bujur timur atau tepatnya berlokasi di darat 37 km timur laut Kabupaten Kupang pada kedalaman 80 km. Terkait gempa tersebut, beberapa warga dari dua desa di Kecamatan Amphoang Tengah Kabupaten Kupang terkonfirmasi terdampak. Kepala Desa Binafon, Admin Baitanu, saat dikonfirmasi secara lisan mengatakan 7 rumah tinggal warga dan 1 rumah fasilitas umum, yakni rumah doa terdampak gempa tersebut. Adapun rumah dan juga fasilitas umum yang terdampak mengalami kerusakan seperti retak, rumah miring, dan ada rumah yang sebagian temboknya rubuh. Kendati demikian, pemerintah Desa Binafun juga masih melakukan penelusuran dan juga pendataan rumah yang terdampak gempa tersebut. Sementara itu, Camat Amphoang Tengah, Marsyuner Prayudin Bureni saat dikonfirmasi juga secara lisan mengatakan akibat gempa pada Kamis 31 Agustus 2023 tersebut terdapat 2 desa di Kecamatan Amphoang Tengah yang melaporkan dampak dari gempa. Kedua desa tersebut yakni Desa Binafun dan juga Desa Bitobe. Sementara jumlah warga yang terdampak belum dipastikan karena pemerintah kecamatan bersama dengan pemerintah desa masih melakukan pendataan warga yang terdampak. Hingga berita ini diturunkan masih dilakukan berbagai upaya pendataan. Karena setelah gempa, BPBD Kabupaten Kupang mengimbau agar semua kecamatan memantau dan juga melaporkan jika ada warga yang terdampak di Kabupaten Kupang. Dari Kabupaten Kupang, Chris Poto, tim TVRI NTT melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Flores Timur. Pemirsa, Adrianus Amalain, salah satu warga Kelurahan Puken Tobi Wangibao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dinyatakan tenggelam pada Minggu 27 Agustus 2023, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jenazahnya berhasil ditemukan oleh nelayan di Desa Ariona, Kecamatan Wetan Ulumado, setelah pencarian selama 5 hari. Korban ditemukan meninggal dunia dengan posisi terapung di permukaan air laut di lokasi yang tidak jauh dari TKP tenggelamnya korban di sekitar perairan Desa Ariona dan Tobi Lota. Menurut Koordinator Lapangan Tim SAR Momere,
Arnold Ileng, jenazah korban ditemukan oleh para nelayan di pesisir Desa Ariona dan warga Kelurahan Pukentobi Wangibau berhasil menemukan korban terapung di seputaran lokasi tenggelamnya korban sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Atas informasi penemuan ini, tim SAR dan tim gabungan lainnya langsung bergerak guna mengevakuasi korban ke pesisir pantai Lebau, Kelurahan Pukentobi Wangibau. Usai memasukkan jenazah ke dalam kantong mayat, selanjutnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Henrikus Fernandes Larantuka guna dilakukan otopsi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Jadi korbannya kami pencarian selama 4 hari. Untuk tadi pagi sekitar jam 6 ada informasi bahwa korban telah ditemukan di sekitar perairan Tapilota. Untuk kesulitannya di sini posisi air arusnya sangat kencang, baik di atas maupun di bawah dasar air. Kami kendala dengan kendaraan arus karena pencarian melakukan penyelaman 3 kali turun di lokasi titik yang dicurigai. Kendalanya arusnya sangat kencang. Arnold Ileng menuturkan pencarian korban selama 5 hari ini dilakukan dengan melakukan penyisiran di sepanjang perairan di Selat Gonzalo hingga di perairan Solor bagian barat dengan melibatkan tim SAR gabungan, baik dari Polairut, TNI Angkatan Laut, TRC BPBD Flores Timur, dan para nelayan serta masyarakat setempat dan para kelompok penyelam Kota Larantuka. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, rumah jabatan Bupati Timur Tengah Selatan nyaris ambruk dan runtuh akibat termakan usia. Otniel Talotahun, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan juga Kawasan Pemukiman menjelaskan bahwa pihaknya telah menyediakan rumah pamong praja bagi pejabat, termasuk rumah pejabat Bupati Timur Tengah Selatan. Namun karena keterbatasan anggaran daerah, saat ini pihaknya berusaha untuk melakukan perbaikan di beberapa bagian seperti kamar tidur Bupati, ruang kerja, dan juga ruang tamu. Kendati demikian, untuk melakukan perbaikan dalam waktu singkat sangat tidak mungkin karena rumah jabatan Bupati telah termakan usia sehingga perlu dilakukan rehab secara total. Saat ini perbaikan baru dilakukan pada pagar keliling yang sudah rubuh sambil menyiapkan tempat tinggal Bupati yang aman. Sementara berdasarkan rincian, perbaikan secara teknis memakan anggaran 4 miliar rupiah untuk rehab total, namun ketika diajukan pihak DPRD Timur Tengah Selatan tidak menyetujui usulan tersebut. Khusus untuk kondisi rumah jabatan yang ditempati Pak Bupati saat ini, hasil kajian atau analisis teknik tingkat kerusakannya itu sudah di atas 70%, sehingga kita kategori dia dalam pekerjaan yang harusnya direnovasi total atau rehabilitasi total. Untuk itu, dinas yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di bidang infrastruktur, kita sudah berupaya untuk mengusulkan anggaran dengan menyiapkan dokumen perencanaannya. Namun sehubungan dengan adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah, akhirnya belum bisa untuk dilakukan penanganan secara keseluruhan. Pantauan tim TVRI di sekeliling rumah jabatan Bupati Timur Tengah Selatan tampak sejumlah fasilitas pelengkap bangunan seperti tiang penopang, plafon, dan tembok nyaris ambruk. Lebih parah lagi, atap bumbungan rumah jabatan untuk sementara ditutupi terpal. Kondisi rumah jabatan Bupati sangat memprihatinkan. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitano, tim TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Flores Timur mulai menjadwalkan pembahasan dana penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah Flores Timur pada tahun 2024 mendatang. Dalam agenda sidang rapat paripurna pembahasan APBD perubahan tahun anggaran 2023. Menurut Wakil Ketua DPRD Flores Timur, Yosep Paron
Kabon berkenaan dengan alokasi anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Flores Timur periode 2024 hingga 2029 mendatang. Secara kelembagaan, DPRD bersama pemerintah telah mengalokasikan anggaran dalam APBD murni tahun anggaran 2023 sebesar 10 miliar rupiah. Tentu angka tersebut belum final karena masih menunggu rincian biaya anggaran yang nantinya akan diajukan oleh pihak penyelenggaraan pemilu, baik itu KPU maupun lembaga pengawasan Bawaslu Kabupaten Flores Timur yang termasuk dalam pos anggaran dan RKA, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Rotim. Olehnya untuk pembahasan APBD perubahan ini pun DPRD berencana menambah lagi anggaran sebesar 14 miliar rupiah sebagai dana tambahan untuk kepentingan penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 nanti. Pemilu 2024 dalam konteks APBD 2 itu pemilu kada, ya. Di dalam beban APBD 2 itu pemilu kada, sehingga melalui APBD murni 2003 dan rencananya di APBD 2023 sejumlah anggaran sudah mulai kita bangun. Tetapi kalau terkait Pileg dan Pilpres itu anggarannya dari APBD. Dalam pilkada itu di APBD murni sudah ada 10 miliar. Dalam rancangan perubahan versi pemerintah akan ditambahkan lagi 4 miliar. Tetapi lembaga kemudian berpendapat bahwa terhadap tambahan kita diskusikan kembali oleh karena sisa waktu sampai dengan tahun anggaran berakhir ini tinggal berapa bulan. Dan yang kedua, sampai dengan sejauh ini memang verifikasi total kebutuhan anggaran untuk pilkada kita dari berbagai instansi penyelenggara maupun pengawas itu belum tuntas di tingkat pemerintah. Sementara Ketua KPU Kabupaten Flores Timur ketika dihubungi melalui saluran selulernya menjelaskan keutuhan anggaran pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur secara terperinci telah diserahkan kepada pemerintah daerah Flores Timur dengan penandatanganan berita acara dana hibah antara PLT Sekda dan pihak KPU Flotim tertanggal 29 Agustus 2023. Sehingga disepakati alokasi anggaran Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur tahun 2024 sebesar 37,168 miliar rupiah. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur merilis gabungan 3 kota di NTT yang mengalami deflasi MTM sebesar 0,86% dengan IHK sebesar 114,26. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Agustus 2023 gabungan 3 kota inflasi di Nusa Tenggara Timur mengalami deflasi sebesar 0,86% dengan IHK sebesar 114,26. Kota Kupang alami deflasi sebesar 0,98%. Kota Maumere alami inflasi sebesar 0,37% dan Kota Waingapu mengalami deflasi sebesar 1,20%. Untuk inflasi year of year Agustus 2023, gabungan 3 kota inflasi adalah sebesar 3,95%, Kota Kupang sebesar 3,81%, Kota Maumere sebesar 4,22%, dan Kota Waingapu sebesar 4,84%. Sementara itu pada Agustus 2023 dari 90 kota sampel IHK nasional, 44 kota mengalami inflasi dan 46 kota mengalami sebesar 0,01%. Kota yang mengalami deflasi tertinggi adalah Kota Waingapu sebesar 1,20%, sedangkan deflasi terendah terjadi di Kota Sukabumi sebesar 0,02%.
Untuk inflasi YoY tertinggi terjadi di kota Manokwari sebesar 6,40% dan inflasi YoY terendah terjadi di kota Jambi sebesar 1,92%. Debbie Suek, TVRI NTT. Pemirsa merasa difitnah, Kades Kiki bantah tuduhan dan ancam melaporkan balik guru honorer yang diduga hamil akibat perbuatannya. Yohanes Naitboho, Kepala Desa Kiki, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timur Tengah Selatan, membantah keras tudingan MT, guru honorer yang mengajar di salah satu sekolah dasar di Desa Kiki. Ia mengaku tidak pernah berkomunikasi dan bertemu korban. Sehingga ketika korban menuduh dirinya sebagai terduga pelaku yang menghamili korban, pihaknya dan keluarga merespon balik dengan akan segera melaporkan balik kepada polisi. Pasalnya karena merasa difitnah, nama baik keluarga mereka telah rusak di mata publik. Selain itu pihaknya siap melakukan tes DNA dan menuntut pemulihan nama baik kepada korban. Dan tidak pernah bertemu dia di mana untuk bisa bangun komunikasi apa dengan dia. Hanya karena dengan tiba-tiba dia sebut saya sebagai pelaku dalam hal ini menghamili dia. Gitu. Jadi saya menurut saya pribadi saya tidak terima untuk nama baik ya, karena nama keluarga kami semua malu. Ia menambahkan jika korban MT adalah istri dari adik sepupunya. Karena itu tidak mungkin dirinya melakukan perbuatan kurang terpuji tersebut kepada korban. Apalagi korban telah berkeluarga dan memiliki 3 orang anak. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitano, TVRI NTT. Pemirsa, sekelompok pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Malaka atau APPI Malaka melakukan aksi damai di depan gedung DPRD Malaka. Aksi damai dari sekelompok pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Malaka atau API Malaka menuntut agar pihak DPRD Malaka tidak hanya duduk diam dan membisu di dalam gedung DPRD Malaka, namun juga harus melihat kondisi dan berbagai persoalan yang saat ini dihadapi masyarakat Kabupaten Malaka. Dalam aksi damai tersebut ada beberapa tuntutan yang harus dilaksanakan pihak eksekutif, dalam hal ini Bupati Malaka dan Wakil Bupati Malaka, serta pihak legislatif, dalam hal ini para dewan yang terhormat. API Malaka menuntut agar persoalan seperti pembangunan rumah sakit Pratama harus dibangun sesuai dengan rencana awal di Kecamatan Laen Manen. Persoalan pembangunan rumah Seroja yang amburadul sehingga tidak selesai dan diduga terjadi korupsi terhadap bantuan untuk masyarakat terdampak badai Seroja pada tahun 2021. Kemudian API juga menuntut persoalan pembangunan septic tank di Desa Wedero, Kecamatan Weliman, dan Desa Rai Mataus, Kecamatan Malaka Barat. Koordinator Umum API Malaka John Kapitan mengatakan, beberapa tuntutan ini merupakan persoalan yang dialami masyarakat Kabupaten Malaka saat ini. Pihaknya meminta agar Bupati dan Wakil Bupati Malaka melihat persoalan ini dan dapat mengatasinya. Dirinya menambahkan pihak legislatif pun harus membuka suara, bahkan melapor ke aparat penegak hukum agar masyarakat tidak terus dikorbankan. Kita hadir di sini mempertanyakan soal itu, sejauh mana anggota DPR menggunakan hak angket untuk mengontrol setiap kebijakan publik yang kemudian merugikan masyarakat. Kita meminta sejauh mana tindak lanjut visi misi Bupati Malaka, bahkan sudah ada MOU dengan APH. Nah, ini yang kemudian kita minta untuk segera dibuka kepada publik sehingga masyarakat Malaka tahu bahwa di masa kepemimpinan Simun Hak dan Kim Taulin sudah 50% sudah melakukan tugasnya. Sementara itu dalam tatap muka dengan anggota DPRD Malaka, Ketua Komisi 3 DPRD Malaka Henry Melkisimo mengaku sangat prihatin dengan kondisi yang dialami masyarakat saat ini. Pihak DPRD telah melakukan rapat dengar pendapat dengan dinas terkait terhadap persoalan yang dialami masyarakat. Namun tidak ada solusi sampai saat ini. Untuk itu pihaknya meminta agar segera melaporkan ke penegak hukum agar segera ditangani.
Menurut saya, mungkin ya kita laporkan saja ke APH. Nah, jadi kita minta juga Bupati untuk bertindak juga, untuk turun ke lokasi melalui dinas, kepala dinasnya untuk melihat langsung kondisinya seperti apa. Nah, kalau turun ke lokasi pasti tahu kondisinya dan pasti punya niat untuk meneruskan proses ini ke APH. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Pemirsa, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya kehidupan ini juga berpihak kepada mereka yang memberikan telinga untuk mendengar suara Tuhan. Shalom. Saksikan Mimbar Agama Kristen setiap Sabtu pukul 16 hanya di TVRI NTT. Setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Ya, terima kasih pemirsa. Kita berlanjut ke informasi selanjutnya. Mengantisipasi berbagai dampak pada musim kemarau, pemerintah Kabupaten Kupang menetapkan status siaga darurat kekeringan dan juga kebakaran hutan beserta lahan. Memasuki musim kemarau saat ini di Kabupaten Kupang, berbagai dampak mulai terasa. Sejumlah daerah mulai mengalami kekeringan yang terdampak pada kebakaran hutan dan juga lahan. Untuk mengantisipasi berbagai dampak pada musim kemarau, sejak awal Agustus 2023, pemerintah Kabupaten Kupang telah menetapkan status siaga darurat kekeringan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dalam surat tersebut, pemerintah Kabupaten Kupang menetapkan 4 kecamatan yang masuk kategori waspada dan 6 kecamatan yang masuk kategori siaga. Keempat kecamatan yang masuk kategori waspada yakni Kecamatan Fatuleu Barat, Kecamatan Semau, Kecamatan Semau Selatan, dan juga Kecamatan Sulamu. Sedangkan 6 kecamatan yang saat ini statusnya waspada yakni Kecamatan Nekamese, Kecamatan Amarasi Selatan, Kecamatan Angfoang Barat Daya, Kecamatan Angfoang Barat Laut, dan Kecamatan Angfoang Tengah. Sementara itu, untuk mengimplementasi penetapan pemerintah, Kalak BPBD Kabupaten Kupang, Semi Tinenti, mengatakan langkah awal yang dilakukan BPBD Kabupaten Kupang saat ini adalah melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terancam bencana kekeringan dari 4 kecamatan yang ditetapkan sebagai daerah waspada bencana kekeringan. Selanjutnya akan dilakukan kegiatan siaga darurat bencana, baik itu pemenuhan kebutuhan air bersih, perlindungan kelompok rentan maupun pengendalian sumber ancaman bencana. Semi Tineti meminta agar masyarakat melakukan langkah konservatif menghemat air dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, semua sumber air yang ada agar dipelihara dengan baik dengan cara tidak menebang pohon yang berada di sekitar sumber mata air. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, tim TVRI NTT melaporkan.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang menghimbau kepada masyarakat untuk menghemat dan memanfaatkan air dengan baik saat musim kemarau. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kekurangan air bersih selama musim kemarau. Wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini telah memasuki musim kemarau, dan puncak musim kemarau diperkirakan akan terjadi pada bulan September hingga Oktober mendatang. Dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat saat musim kemarau adalah kekurangan air bersih karena sumber-sumber air mulai mengering dan jika pun ada, debit airnya mulai berkurang. Untuk itu, guna mengantisipasi kekurangan air bersih di tengah masyarakat Kota Kupang, pemerintah Kota Kupang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang menghimbau masyarakat untuk bisa menghemat dan memanfaatkan air dengan baik selama musim kemarau. Dan bagi para petani dihimbau untuk menanam tanaman yang tahan di musim kemarau dan hanya membutuhkan air yang sedikit. Kami berharap supaya mungkin di saat nanti musim penghujan tiba, masyarakat, bapak mama masyarakat yang ada dalam wilayah kecamatan maupun kelurahan bisa memanfaatkan itu, air hujan itu supaya menjadi sedikit tambahan debit air tampungan, air tanah yang bisa nanti di saat musim kemarau tiba itu bisa difungsikan untuk kebutuhan dari masyarakat tersebut. Selama musim kemarau, pemerintah Kota Kupang akan membantu masyarakat dengan melakukan penyaluran air bersih, namun hanya dilakukan 1 kali kepada kelompok masyarakat untuk digunakan secara bersama. Penyaluran hanya dilakukan 1 kali karena keterbatasan anggaran di BPBD Kota Kupang untuk melayani masyarakat di 51 kelurahan yang ada di Kota Kupang. Ivani Olang, Rio Jogo, TVRI NTT. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Jelang pemilu tahun 2024 mendatang, belasan ribu warga Kabupaten Nagekeo belum memiliki KTP elektronik. Dinas Dukcapil Kabupaten Nagekeo optimis hal tersebut akan terus berkurang dengan upaya terjun langsung ke desa dan kelurahan untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Jelang pemilihan umum anggota legislatif dan presiden tahun 2024 mendatang, masih terdapat warga Kabupaten Nagekeo yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP. Tercatat sebanyak 14.189 penduduk belum memiliki KTP elektronik dari total penduduk sebanyak 122.478 penduduk. Kepala Dinas Dukcapil Nagekeo, Hildegradis Mutakasi menjelaskan, untuk mengatasi masalah banyaknya penduduk yang belum memiliki IKTP, pihaknya terus berupaya melakukan perekaman langsung hingga ke desa dan kelurahan serta sekolah. Pihaknya sangat optimis jumlah warga yang belum memiliki KTP elektronik akan terus berkurang hingga pemilu nanti. Dan juga kepemilikan dokumen kependudukan bagi warga akan terpenuhi dan juga lengkap. Dengan posisi hari ini yang belum memiliki KTP elektronik itu ada 14.189 penduduk. Dari wajib KTP elektronik 122.478 penduduk. Upaya Dukcapil itu menjemput bola, dan bagi penduduk dewasa yang ODGJ, yang lansia, yang memiliki sakit permanen, stroke, yang tentu saja kesulitan akses ke Dukcapil, itu kita berupaya untuk jemput. Dirinya meminta kerjasama semua elemen masyarakat untuk turut serta dalam pengurusan dokumen kewarganegaraan. Pasalnya dokumen tersebut sangat penting dan harus dimiliki oleh masing-masing individu. Dari Nagekeo, Doni Moni, tim TVRI NTT melaporkan.
Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Ya, terus saksikan Nusa Tengah Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Kata saya Komang Astri. Dan saya Afonso Derojo mewakili kerabat kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.